Kompilasi sejarah dalam 1 Januari. Tahukah kalian, selain diperingati sebagai awal tahun baru, ternyata 1 Januari menyimpan banyak sekali peristiwa bersejarah. Ya, beberapa merupakan peristiwa sejarah yang menarik dan menyenangkan, namun ada juga sejarah yang menyedihkan dan kelam. Nah, berikut telah kami rangkum beberapa peristiwa di dunia yang tercatat dalam sejarah tepat terjadi pada tanggal 1 Januari. Oke, langsung saja ke peristiwa yang pertama. Number 1. Peristiwa penemuan asteroid pertama dan terbesar. Pada peristiwa yang pertama ini, kita akan mundur jauh ke belakang di tahun 1801, yaitu penemuan asteroid pertama dan terbesar. Asteroid adalah salah satu benda langit yang misterius berada di luar angkasa kita yang luas, serta jumlahnya yang tidaklah sedikit, dan selalu membuat kita penasaran. Tapi tahukah kalian, ternyata asteroid pertama kali ditemukan oleh manusia tepat di tanggal 1 Januari. Sebenarnya, penemuan asteroid ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang astronom dan matematikawan asal Italia bernama Piazzi. Ya, berawal dari penelitian Piazzi yang ingin mengamati langit untuk membuat sebuah katalog bintang. Tentunya menggunakan teropong canggih di masa itu. Ternyata, Piazzi secara tidak sengaja malah menemukan sebuah objek yang asing yang membuat dia bingung. Apakah objek tersebut sebuah bintang, komet, ataupun planet? Singkat cerita, objek temuan Piazzi tersebut diberi nama Ceres. Nama Ceres diambil dari nama dewa pertanian bangsa Romawi kala itu. Namun sayangnya, setelah beberapa bulan penelitian, Piazzi pun harus terhenti karena masalah kesehatan. Ternyata temuan Piazzi menarik penelitian lain, yakni William Herschel pada tahun 1802. Herschel mengamati Ceres dan objek lain yang mirip, dan dalam kesimpulan penelitiannya, ternyata Ceres bukanlah sebuah bintang ataupun komet maupun planet, melainkan sebuah objek yang baru yang dia sebut asteroid. Nah, setelah itu istilah asteroid pun diterima secara luas hingga saat ini. Dan akhirnya, Ceres pun dikenal sebagai sebuah asteroid. Bahkan pernah dikatakan asteroid terbesar yang pernah ditemukan. Hingga pada tahun 2006, para astronom modern kini sepakat bahwa Ceres termasuk dalam kategori planet kerdil karena ukurannya yang sangat besar jika dikategorikan sebagai asteroid. Number 2. Kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Pada peristiwa yang kedua ini kita akan maju sedikit pada tahun 1950 dan beralih di dunia kesehatan, yaitu pembuatan aspirin dalam bentuk tablet. Ya, beberapa orang pasti tidak asing dengan obat satu ini, bahkan mungkin pernah mengkonsumsinya juga, yaitu aspirin. Obat yang dipercaya dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit seperti sakit kepala, nyeri sendi, demam, dan radang. Dan sejarah mencatat obat yang berasal dari pohon willow ini ternyata sudah digunakan di Mesir kuno sejak tahun 1543 sebelum Masehi. Namun pada masa primitifnya masih memiliki beberapa efek samping yang negatif, serta rasanya yang pasti tidak enak. Hingga Bayer, perusahaan obat dan pewarna asal Jerman, mulai menyelidiki obat ini untuk disempurnakan. Dan akhirnya pada tahun 1899, Bayer memperkenalkan sebuah obat yang diberi nama aspirin. Namun pada kala itu, aspirin masih dalam bentuk bubuk atau puyer dan hanya digunakan dengan resep dokter. Nah, tepat di tanggal 1 Januari 1915, perusahaan Bayer akhirnya memperkenalkan aspirin dalam bentuk tablet dan dapat digunakan tanpa resep dokter untuk pertama kalinya. Saking manjurnya ini obat, sejarah mencatat konsumsi aspirin hingga 35 ton per hari di Amerika Serikat saja. Bahkan, pada tahun 1950, aspirin berhasil membuat rekor, yaitu sebagai obat pereda sakit paling laris di dunia. Yang mungkin banyak orang pusing pada waktu itu. Number 3. Di peristiwa yang selanjutnya, kali ini kita beralih ke 1 Januari 1999 di benua Eropa, yaitu peristiwa mulai digunakannya mata uang euro. Ya, umumnya setiap negara mempunyai mata uangnya sendiri-sendiri dan nilainya pasti berbeda-beda. Jika negara mau transaksi, mereka harus menukarkan uangnya dengan uang negara tujuan.
Namun berbeda dengan 19 negara di benua biru, khususnya anggota Uni Eropa yang menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Dikutip dari Wikipedia, ternyata mata uang euro ini mulai digunakan tepat di tanggal 1 Januari, yaitu pada tahun 1999. Salah satu tujuannya tentu untuk mempermudah transaksi antar negara, sekaligus menciptakan kestabilan ekonomi. Nah, pada masa itu, euro hanyalah mata uang elektronik atau unit moneter yang digunakan oleh perbankan selama 3 tahun. Walaupun begitu, ada 11 negara yang menggunakan mata uang ini di awal peluncurannya. Nah, tepat di tanggal 1 Januari lagi nih guys, di tahun 2002, uang fisik berbentuk koin dan kertas mulai beredar. Dan hanya butuh 1 bulan lamanya, transisi uang lama ini dengan uang yang baru tersebut. Setelah itu, barulah ke-8 negara lainnya menyusul menggunakan mata uang ini. Setelah itu euro pun dikenal hingga saat ini. Jadi buat kalian yang ingin liburan ke Eropa, siap-siap tukar uang kalian ke euro. Number 4. Peristiwa yang selanjutnya, yakni 1 Januari sebagai hari kemerdekaan. Jadi ternyata selain diperingati sebagai awal tahun baru, di beberapa negara malah diperingati sebagai hari kemerdekaan. Ya, beberapa negara tersebut seperti Haiti yang merdeka pada 1 Januari 1804. Kemudian Australia pada tahun 1901. Sudan, Samoa, Nauru, Brunei Darussalam, Kamerun, dan Ceko. Number 5. 1 Januari sebagai berita duka cita. Yang terakhir terukir di sejarah dalam 1 Januari ini adalah sejarah kelam, yakni bagi dunia penerbangan di Indonesia. Tepatnya pada 1 Januari 2007, yaitu jatuhnya pesawat terbang Adam Air dengan nomor penerbangan KL578. Ya, pesawat dengan rute Surabaya Manado tersebut jatuh di Selat Makassar. Sontak, berita duka tersebut merubah suasana awal tahun baru menjadi sedih. Pada saat itu, pencarian besar-besaran pun dilakukan, bahkan sampai melibatkan pihak asing. Namun para pencari masih kesulitan mendapatkan posisi pesawat, dan hanya serpihan pesawat yang ditemukan. Dikutip dari kompas.com, barulah setelah 25 hari pencarian, kotak hitam pesawat pun ditemukan. Diketahui dari rekaman kotak hitam tersebut, penyebab kecelakaan adalah cuaca yang buruk dan kerusakan navigasi. Dan akhirnya, 96 penumpang dan 6 awak pesawat dinyatakan meninggal. Ya, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Jadi buat kalian tetaplah berhati-hati dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga hari ini adalah hari bersejarah baik untuk kita semua. Jika kalian suka dengan konten kami, dukung kami dengan like dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui lebih lanjut peristiwa apa yang pernah terjadi di esok hari.